teori itu, cuman nggak pernah dibaca di pesantren soalnya medeni. Betul apa enggak? Kan kadang-kadang kita itu kalau ceramah itu supaya diundang terus kan golek hadis yang ringan-ringan toh. Sing abot-abot gak kalau dianu soalnya gak diundang meneh. Nanti katanya ustadznya terlalu keras. Ya, saya nggak terlalu keras, saya terlalu gemuk. Ya. Nggak diundang lagi. Kalau saya malah seneng, betul apa enggak, Pak? Soalnya iso ngaji gitu. Kadang-kadang ustadz kok jadi profesi. Ya kan susah. Betul ya, Bu ya? Walaupun boleh loh, nerima boleh. Tapi yang dikeluarkan harus lebih banyak gitu loh. Ya, oke, saya kembali ke sini. Ternyata sekarang ini dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya itu cuman sibuk terus mati. Nah, bahasa Inggrisnya kata teman-teman yang jago bahasa Inggris tadi BC dead. Ya gimana? Dead. Ika kan dolen PlayStation kayak iki ya. Kan begitu ya. BC dead. Sibuk. Hebat nih. Iya kan? Berapa banyak orang yang sibuk. Kenapa? Kok orang itu sibuk mati? Iya, kalau mati itu bahasa Lumajangnya mate ya, Pak ya? Apa? Mete ya. Kalau sibuk apa? Bahasa Lumajangnya apa? Oh, pantesan nggak jawab mau, iya kan? Sibuk mete gitu ya kira-kira ya. Nah, itu mati itu ya. Kenapa? Ternyata mereka ini sibuknya itu cuman hanya untuk menumpuk kekayaan. Mereka lupa untuk membagi kekayaan. Coba ya, lihat wanita ini, Pak. Ini kan ya bukan anak yang jelek lah ya. Terus dia itu kayanya luar biasa. Wong ini anaknya yang punya Samsung. Saya yakin semua tahu Samsung itu. Apalagi Samsung Galaxy S4 lah mesti tahu. Ya. Tapi yang aneh, wanita cantik 26 tahun, hidup di Amerika, seorang pembalap, tinggal di apartemen mewah, anaknya yang punya Samsung. Sahamnya di Samsung itu 6 kali pendapatan kotor Korea Selatan per tahun, 1,3 triliun. Tetapi dia bunuh diri. Berarti kan kekayaan saja tidak menjamin hidup bahagia. Betul apa enggak, Pak? Apalagi nggak kaya. Loh iya, sekarang itu nuwun sewu ya, dalam tanda kutip ndak kaya kok sombong. Betul apa enggak, Pak? Kalau kaya sombong itu masih ada yang disombongkan. Ini ndak kaya kok sombong. Yang kedua, cantik saja itu ternyata tidak menjamin hidup bahagia. Jadi kalau jenengan cuman ngejar kaya, cuman ngejar cantik, saya khawatir nanti sudah sampai di kekayaan itu seperti fata morgana gitu loh. Ternyata apa yang Anda sangka bisa membuat Anda hidup bahagia, ternyata tidak kunjung bisa membuat Anda tersenyum hanya gara-gara anak Anda tidak mau sholat. Karena orang yang tidak mau diingatkan pakai ceramah, yang ingatkan mesti musibah. Dan musibah terberat adalah musibah yang datang dari anak-anak yang tidak soleh. Dan musibah terberat adalah musibah yang datang dari anak-anak yang pakai baju sapi telanjang.
Dan musibah terberat adalah datang dari anak-anak yang disuruh sholat sama ibunya, dia melawan dengan kata-kata yang lebih keras. Kalau Anda pengen anak Anda tobat, bantu anak-anak ini. Terus kalau dikasih musibah nggak bisa, sama Allah sudah tidak diingatkan lagi, Pak. Dalam bahasa guru itu wis tak jarno. Kalau kita sudah nggak diapa-apain sama Allah, sama kayak saya dosen ya, ono mahasiswa wis direwangi macem-macem kok tetap nggak lulus-lulus, betul nggak Pak? Akhirnya gimana kita? Yo jarne, tapi nah seperti itu. G. Artinya yang lebih penting sebenarnya bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Pak, orang diabetes itu diparingi sate kambing, sate cempe, rawon nguling, soto babat, sego goreng, pizza, burger, ujung-ujungnya gedang kepok digodok. Kenapa? Nggak boleh sama dokter. Betul apa enggak, Pak? Jadi setumpuk makanan itu dia nggak bisa nikmati. Nah ini, itulah yang saya maksud tadi dengan rezeki yang lapang dan rezeki yang sempit. Sebaliknya orang sederhana ambek iwa asin, betul? Ambek sosis kurban itu mau. Tapi lek mangan tanduk, Pak. Walaupun sosisnya wis gak ono meneh gitu ya. Segodok tanduk. Tuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya tapi lapang, betul Pak ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kaya tapi lapang. Artinya apa? Ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menikmati rezeki itu. Seperti itu. Oke? Ini namanya Dahlan Iskan. Sekarang menteri nih beliau ini ya. Ini termasuk orang paling miskin di Jawa Timur. Makanya pernah saya undang ke kampus itu dia pakai helikopter saking miskinnya. Iya, jadi dari Sumenep itu datang ke kampus itu pakai helikopter, Pak. Saking melarati wong ini. Terus sampingnya ini namanya Hermawan Kertajaya, dia konsultan marketing. Ini sahabat sejak melarat, Pak. Ceritanya kan begitu. Sahabat di Surabaya sejak melarat. Jadi ceritanya Pak Dahlan Iskan itu kan dulu SMP gak duit sepatu. Jadi adik-adik itu tidak boleh nyerah. Nggak apa-apa SMP gak duit sepatu, SMA kudu duit sandal. Kudu duit sepatu. Nggak ada kata mustahil bagi Allah. Nothing is impossible for God. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini perlu nih adik-adik, ini perlu diangkat semangatnya. Oke? Walaupun beliau ini kaya, tetapi beliau kena penyakit hati, betul? Liver. Akhirnya operasi ke Cina, wah itu NTE miliaran itu Pak. Tapi ya karena orang miskin miliaran sih nggak ada artinya. Ya. Nah satu saat ketika beliau itu selesai operasi semuanya diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin seminar kan, waktu buku pertamanya itu judulnya kan Ganti Hati ya. Seminar. Terus Pak Hermawan ini sahabatnya ini nanya dalam seminar gini nih nanya, Pak Dahlan, Anda kan sudah selamat dari proses transplantasi hati. Saya mau tanya, apa sih makna hidup ini Pak Dahlan? Apa makna hidup ini? Jawabannya Pak Dahlan itu simpel. Senyum dia. Makasih Pak, karena Anda bertanya dengan singkat, saya juga akan jawab dengan singkat. Makna hidup ini menurut saya adalah bagaimana hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Karena saya ada di sini menggunakan hati orang yang tidak kenal sama saya.
Jadi orang Cina yang dipakai hatinya sama Pak Dahlan itu pernah ketemu nggak sama Pak Dahlan? Nggak pernah. Jadi orang Cina itu waktu mendonorkan hatinya nggak peduli siapa yang pakai hati, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya rezeki itu dijemput apa dicari ya? Gini, logikanya ini ya. Kalau kita punya anak, terus kita bilang sama istri kita, ya, Bu ya, aku tak jemput sih. Itu yakin nggak anak Anda ada di situ? Yakin. Lah kalau gini, Bu ya, aku tak golek arek sik. Kalau Anda bilang aku tak golek isik, itu berarti ya anaknya di mana itu jelas nggak? Nggak jelas. Tapi kalau aku tak jemput sih itu jelas nggak? Jelas. Lah rezeki terus dijemput apa dicari? Dijemput. Orang beriman tuh yakin rezekiku wis ono cengkorongane. Rezeki itu sudah ada batasnya, betul apa enggak? Jenengan masih golong komeng, lek cengkorongane wis bek ya gak iso soge meneh, Pak. Ya sama seperti wajah Anda itu loh, masih sampean operasi koyo yo opo, oleh anjene elek yo elek gitu. Betul apa enggak, Pak? Ya wis rezekinya saya ini ya begini, rezekinya jenengan ya segitu. Ibu-ibu ya nggak usah stres, Bu. Aku kok ireng yo. Masker bengkoang, tomat, timun, kates, duren, kesemek. Katanya biar putih. Padahal kan hitam putih itu kan tergantung pembanding ya Bu ya. Kaya miskin itu kan tergantung pembanding kan, betul apa enggak? Sak sugi-sugiin jenengan lek dibandingno Dahlan Iskan yo melarat kita. Iyalah kita Avanza ada helikopter ya melarat toh. Jadi sebetulnya teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, para donatur dan adik-adik semua, apa yang disampaikan Dahlan Iskan itu memotivasi kita. Wis lek sedekah ya ojo takok-takok sekakean macem gitu, ndak perlu, sudah ikhlaskan aja sama Allah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu penting diketahui. Lah adik-adik juga gitu. Adik-adik itu sekarang dikasih sedekah, tapi 15 tahun lagi harus punya cita-cita memberi sedekah. Ya? Adik-adik bisa sedekah nggak sih sekarang? Bisa. Gimana caranya? Hah? Apa? Mangan. Nah, ini. Apa Dek? Senyum. Nah, kan betul lah Pak. Jadi bedanya itu Pak, kalau sebelah sini itu sedekahnya kan pakai ATM, kalau sebelah sini pakai senyum Pak. Ojo kualik gitu loh. Jangan yang sebelah sini itu senyum. Gitu ya kan? Lah yang sebelah sini senyum. Jangan sampai Anda itu nyureng aja di sekolah. Senyum itu sudah sedekah. Saya enggak tahu ya harga rumah tipe 54 sekarang di Lumajang sekitar berapa ya kalau dalam kotanya? Kalau di Malang kan sekitar 450 sampai 500. Tipe 54 tidak tingkat ya. Kalau tingkat itu sekarang 750 di Malang. Sini mungkin berapa? 180 lah ya, 180 sampai 200 yang make sense, masuk akal. Kalau di Kota Malang 2 kali lipatnya, di Jakarta mungkin 4 kali lipatnya kan gitu. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kita pengen punya rumah tipe 54 di surga, kan berarti kan 180 menurut standar Lumajang loh itu. Lah sedekah kita sudah sampai segitu belum? Lo kan ini logika sederhana toh. Lah Anda katanya saya pengen punya istana di surga. Ya tipe 54 aja gak tutuk 180 juta mulai kita balik sampai sekarang kira-kira di total lu nyampe gak segitu? Sik ya. Lek 2 juta setahun aku balik 20 tahun ya, 2 juta, 400, nyampe. Sing ikhlas piro ya tapi ya. Gitu. Engko ibake gak ono pekarangane gitu kira-kira.
Kenapa saya berbicara begini? Ini memotivasi, Bu. Betul apa enggak? Jadi di dunia ini sakjane kita rumah itu gak usah gede-gede, Bu. Nanti kalau sudah sepuh osteoartritis lantai 2 itu yang nggak akan dipel kok, Bu. Nggak kuat sudah naik ke lantai 2 itu. Betul apa enggak? Berapa banyak orang yang rumahnya lantai 2, lantai 2-nya cuma jadi gudang. Sekaya apa terusan Anda ngedak itu? Betul, Bu? Bapak saya, ibu saya itu usia 66. Sekarang rumahnya mau dijual, cari rumah yang kecil karena udah nggak kuat, Bu. Loh iya, udah nggak kuat. Ini kan celetak, celetak, jangankan ngepel, rokok itu loh sudah tidak pernah sempurna. Allah Akbar. Gini kalau rokok itu, Sami Allah liman hamidah. Allah. Ini ancang-ancang itu kan. Nah lebih baik Anda sedekahkan untuk membangun rumah di surga. Lek di surga itu tidak ada osteoartritis, Pak. Semuanya dibuat mudah sama Allah Subhanahu. Ya silakan dihitung aja. Kira-kira kalau kita sedekah, kira-kira rumahku kayak istana apa dorong, lantainya keramik apa granit gitu loh. Silakan dihitung. Makanya saya sering bilang, sebetulnya Rasulullah itu kaya tapi milih hidup sederhana. Betul apa enggak? Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah itu pernah berbincang berdua dengan malaikat Jibril, didatangi sama malaikat, tiba-tiba buka pintu itu, geladak pintu langit itu. Terus malaikat Jibril bilang, itu turun malaikat dari langit. Malaikat itu tidak pernah turun, sebelum ini itu tidak pernah turun. Ya turun ya cuman hari ini dan tidak pernah turun lagi sampai kiamat. Ya cuman ditugaskan turun hari itu tok itu. Malaikat itu. Terus malaikat itu tanya sama Rasulullah, "Hai Muhammad, saya ini diutus sama Allah, cuma nanya, kamu itu mau jadi nabi sekaligus hamba atau mau jadi rasul sekaligus raja?" Ditanya gitu Rasulullah itu. Anda itu mau jadi nabi sekaligus hamba atau mau jadi rasul sekaligus raja kayak Nabi Sulaiman loh, Pak, sing sugih gak karu-karuan itu loh. Nabi Muhammad tuh tidak berani jawab, Pak. Lihat sama malaikat Jibril ngelirik gitu. Ya apa Bril? Gitu. Kira-kira begitu, ngelirik gitu. Terus malaikat Jibril tuh ngasih isyarat, tawaduklah sama Allah. Maka Rasulullah menjawab, "Hai malaikat yang agung, sampaikan sama Robku, aku milih jadi nabi sekaligus hamba." Akhirnya rumahnya Nabi itu kecil, sampai Anas bin Malik itu waktu jadi anak angkatnya Rasul itu bisa plafonnya itu bisa dinginin, no, Pak. Padahal Anas bin Malik itu arek SD itu bisa diginikan sama Anas itu. Nah, gitu. Saking ciliknya rumahnya Rasulullah, tapi itu pilihan. Jadi sebetulnya kita kaya tapi boleh milih jadi orang sederhana, kayak orang Chinese itu loh, Pak. Orang Cina itu kan kaya tapi mobilnya biasa toh. Loh, saya ngerti soalnya istri saya orang Cina. Mertua saya namanya Tae Xiong En. Iya, mertua saya mu'alaf. Kalau lihat anak saya itu sipit-sipit, Pak. Tapi mertua saya itu luar biasa. Ya, usia 67 itu larinya masih cepat, Pak. Dan beliau punya prinsip Mei Tian Jo I Tian Hause. Setiap saat bertemu orang berbuat baiklah. Itu prinsip orang Chinese. Apalagi sama keluarga, mereka itu, Pak, paling membantulah. Saya punya saudara, pabriknya 2, montore itu, aduh Pak, meladus. Coba bandingkan sama mahasiswa sekarang, Pak, betul apa enggak? Wis gaya Honda Jazz, Pak, tipe RS keluaran 2012, lengkap dengan stiker ID. Padahal saya kuliah kedokteran 5 hari, Pak. Lah iku lak stikernya bapak itu saja nih. Tapi bangganya, sombongnya itu luar biasa. Saran saya, walaupun bapak ibu bisa beli Alphard, Innova itu cukup, Pak. Yang lain sedekahkan, betul nggak? Itu bisa jadi istana sudah, betul kan? Innova itu cukup, Pak. Innova ambil Alphard itu lek ditumpaki gak kacek, Pak.
Loh iya, saya itu alhamdulillah walaupun bukan punya saya ya, itu sudah membandingkan banyak mobil. Innova itu menurut saya harganya nggak terlalu mahal, tapi saya bukan sales Toyota loh ya, tapi sudah cukup, sudah cukup, wis enak bisa, betul apa enggak? Lah yang lain Anda bisa sedekahkan gitu loh, kan begitu kan? Ini namanya modifikasi keinginan. Lah Alphard itu loh Pak, sudah pajaknya mahal, betul apa enggak? Kegedean kan, garasi kadang-kadang kan nggak cukup. Sudah gitu tidak semua wajah itu kompatibel dengan Alphard. Iya, engkau numpak Alphard gak pantas kan, yo kita nggak enak gitu Pak ya. Lah Alphardnya besar, putih, mengkilat, iki wonge cilik, ireng, nyopir gak ketok gitu ya. Ya kan begitu kan? Kebahagiaan adalah di saat kita dapat membahagiakan orang lain. Ini contoh aja ya. Waktu saya jadi dokter dulu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu ya, waktu gempa Jogja itu 2000 berapa itu? 2007 2008 ya. 2008 nggak salah. Saya ke Jogja. Saya itu nyoba sendiri, Pak. 10 hari di Jogja, gak praktek, gak ono pasien, gak apa. Tapi pulang itu hidup itu rasanya penuh, Pak. Cuman ya nolong orang ini Pak, orang ini sudah 10 hari nggak ditolong Pak. Rumahnya itu kayak begini. Nah ini loh, orang Indonesia itu suka nonton nggak suka bantu. Ya kayak kecelakaan kan gitu kan, tapi gak ono sing gelem action gitu ya. Lah rumah aslinya beliau ini, itu yang di belakang ini Pak, hancur lebur sudah. Dalam rumahnya itu kayak begini. Nah, hidup sebatang kara, lansia, kakinya seperti itu. Saya ajak kan, udahlah ayo, nanti gampang biaya itu kita carikan bareng-bareng begitu. Maka bapak tua ini mengatakan apa Pak? Nuwun sewu Pak Dokter, kula niki mboten nate teng kantor. Saya ini nggak pernah masuk kantor, kula mboten gadah sepatu. Kula niki biasa nyeker. Kula mboten gadah sepatu. Kula mboten nate teng kantor. Wis mboten napa-napa, Pak. Gawe sandal jepit mawon mboten napa-napa. Lah kok dadak nangis, Pak? Jenengan niki dokter napa-napa sih, Pak? Jadi dipikirnya saya itu jin, Pak. Karena waktu gempa Jogja itu ada dokter Spanyol bikin rumah sakit lapangan, tapi ya gak lapo-lapo Pak, ya diem gitu dok. Yang lebih mengharukan saya itu waktu gempa, waktu tsunami Aceh itu tenda yang rame itu justru bukan tendanya Amerika Pak, tapi tendanya Afghanistan yang ukurannya cuma 2x3, dokternya cuma 2. Afghanistan yang carut marut itu loh ngirim dokter Pak. Coba bayangkan itu. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit, ibu ini dioperasi walaupun sudah agak telat ya, neglected, udah agak telat. Ya operasinya memang agak susah, kalau udah telat tuh kan sudah terbentuk kalus namanya ya. Terus dianu dulu semacam-macam lah, ini dokter bedah ortopedi yang ngerti ya. Soalnya kalau nggak dioperasi itu nyambungnya salah, betul apa enggak? Dan keluar dari rumah sakit itu beliau senyum itu, aduh rasanya kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang Pak, betul apa enggak Pak? Nggak bisa dibeli dengan uang. Nanti jenengan lihat anak-anak ini terus mau jadi dokter, jadi apa, gak bisa dibeli dengan uang. Tapi ingat, jangan diungkit-ungkit. Karena sedekah itu hilangnya cuman sederhana aja, diungkit. Oh awakmu kayak sudah di dokter lah, biar gak tahu gitu, ndak boleh. Sama ibu-ibu itu ndak boleh loh Bu ya. Aku sing nglairno awakmu, aku iki lara, gitu ndak boleh. Semua sudah tahu kalau yang melahirkan itu ibu, dan semua sudah tahu melahirkan itu sakit. Saya saksinya, saya nolong persalinan tuh ndak ada memang ibu yang ketawa itu, ndak ada. Aneh moron pembukaan songo moro-moro.
Sampun pinten Pak Dokter niki nggih? Enggak ada. Semua ibu itu mesti merasakan sakit. Karena sakit meneteskan darah dan meneteskan keringat itulah ibu itu 3 kali lipat lebih dihargai, dihormati dibanding ayah kan Bu? Tapi enggak perlu enggak perlu diongket-ongket Bu. Hilang kabeh sampean. Nggih, seperti itu. Nah ini akhirnya kita bawa. Yang lebih menyedihkan itu Pak, kita telepon ambulan nggak ada datang-datang Pak. Akhirnya kita angkut pakai pickup karena kita di Malang waktu itu cuman bawa pickup. Kita angkut pakai pickup karena harus difiksasi itu nggak boleh gerak begitu. Akhirnya kita pinjem pintunya tetangganya dia. Pintunya kita lepas, kita baringkan situ, kita ikat, kita pegangi karena jualannya itu ini di Gunung Kidul. Saya waktu itu ditempatkan oleh Satkorlak di Kecamatan Wedi di Klaten. Cedek-cedek Gunung Kidul gitu kita nyari-nyari pasien dapat. Ya. Artinya apa? Sebetulnya hanya orang-orang terpilih saja. Ibu ini kan 10 hari kan ternyata enggak banyak orang yang nolong itu, betul apa enggak? Nah, kebetulan kami yang dipilih untuk nolong. Sama seperti bapak-bapak yang ada di sini. Hanya orang-orang terpilih saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu orang lain, dan mudah-mudahan Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak usah minder dengan besarnya sedekah, karena memang betul besarnya sedekah itu tidak penting. Yang penting itu seringnya sedekah. Betul apa enggak Bu? Lah saem mari ngono 30 tahun gak tahu sedekah. Kan Allah itu lebih suka yang kecil-kecil tapi sering. 10.000 tapi tiap hari yo banyak jadinya. Ya, seperti itu. Kalau kita gambarkan, maka pohon sedekah itu bentuknya seperti ini. Bawahnya itu sebuah keyakinan. Kalau dalam bahasa agama itu akidah, ya, yakin, akidah. Batangnya itu cinta, bunganya itu kepedulian. Yakin itu maksudnya apa? Kita yakin kalau dompet itu dijatuhkan, dia mesti jatuh. Apa maknanya? Kita itu yakin kalau kita menjatuhkan atau melakukan kebaikan mesti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita yakin hukum gravitasi, kalau dompet dijatuhkan dia mesti jatuh. Itu keyakinan namanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, itu keyakinan. Kita yakin. Nah, cuman bedanya begini, Pak. Bu, kalau gravitasi itu dijatuhkan langsung kelihatan hasilnya, betul nggak? Tapi sedekah atau maksiat itu balasannya tidak langsung Pak.